Assalamualaikum, izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Novri Alta Pratami dari Stikes Rumah Sakit Listira. Izin Bapak, untuk keluhan saat ini yang Bapak rasakan itu apa ya? Susah tidur. Susah tidur. Mungkin dari ini apa? Itu susah tidur bisa terjadi hipotensi. Bapak udah tahu hipotensi itu apa? Belum Oh, tahu? dijelasin. Oh, tahu. Baik, Pak. Kebetulan saya mau promosi kesehatan, kurang lebih waktunya 15-20 menit. Jadi Bapak bersedia? Sedia nih. Bapak bisa dilihat di bagian yang definisi Pak, di sebelah sini. Nah, untuk hipotensi itu yang biasa disebut di masyarakat luas itu darah rendah gitu Pak. Yaitu disebutnya hipotensi. Merupakan keadaan di mana tekanan darah seseorang itu di bawah nilai normal mencapai 90 sampai 90/60. Itu hipotensi. Dan juga ada juga yang disebut hipotensi dari gimana penyesuaian tubuh. Biasanya ada yang 110 atau 100 juga sudah disebut hipotensi Pak, darah rendah gitu. Nah, ini untuk jenis-jenis hipotensinya Pak, bisa yang di jenis-jenis. Nah, yang di sini Pak. Nah, jenis-jenisnya tuh ada 3 Pak. Ada hipotensi ortostatik. Ortostatik itu biasanya terjadi kalau kita misalkan lagi tiduran, lagi berbaring, kita suka sekaligus berdiri suka langsung pusing. Nah, itu. Nah, yang kedua ada hipotensi di mediasi neural atau NMH. Itu bisa terjadi pada dewasa, pada lansia, pada anak-anak. Kalau misalkan kita lagi aktivitas lama, berdiri lama, itu juga sering pusing. Nah, itu yang dinamakan hipotensi NMH. Nah, yang ketiga itu jenisnya ada hipotensi akut. Ya, akut itu biasanya lebih dari 3 bulan. Itu yang disebut akut. Nah, hipotensi akut ini biasanya terjadi misalkan kecelakaan, pendarahan hebat. Nah, itu bisa hipotensi akut. Izin Bapak, yang ada juga tanda dan gejalanya yang di sebelah. Nah, ini tanda dan gejala. Di tanda dan gejala hipotensi biasanya yang pertama itu penglihatan kabur, suka berkunang-kunang. Ya, terutama misalkan yang tadi yang dari duduk berdiri atau berdiri lama. Terus yang kedua ada kebingungan, itu juga bisa menyebabkan hipotensi karena mungkin terlalu banyak berpikir. Ya. Yang namanya tujuan. Ya, yang ketiga itu pingsan. Biasanya Mabut ya. yang pingsan biasanya kan kurang suplai oksigen. Ya, biasanya itu terjadi hipotensi juga. Lalu yang utamanya kalau di hipotensi ya pusing, keringat dingin, mudah lemas, lalu mudah merasa ngantuk, mual, itu bisa tanda gejala hipotensi. Nah, lalu untuk di hipotensi ini ciri khasnya wajahnya terlihat pucat, terus di ini teh di konjungtivanya putih, kadang di tangan juga kelihatannya putih pucat gitu, karena yang si suplai darahnya tuh juga optimal ke tubuh. Nah, ada juga Pak penyebab hipotensinya di bagian penyebab. Ya, di sini Pak. Hipotensi. Ya, yang pertama ada dehidrasi. Dehidrasi itu macam-macam, bisa keringat berlebih, gitu, kurangan minum. Dehidrasi itu bisa menyebabkan hipotensi. Lalu untuk yang kedua itu ada melemahnya otot jantung.
kenapa melemahnya otot jantung? Karena si suplai pemompaan Ke darah. jantungnya ke darahnya kurang gitu. Normal. Ya, terjadi peradangan pada kantong jantung. Ya karena itu juga mungkin karena si pemompa jantungnya Lambat, ya, lambat kerjanya. ya. Lalu ada denyut jantungnya juga lambat. Ini nyambung ya Pak ya, dari melemah jantung, peradangan pada jantung, ya denyut jantung, tegangan, kekakuan pembuluh darah. Lalu ada kejutan emosional. Kalau di hipotensi mungkin kejutan emosionalnya kayak misalkan kalau kita lagi emosi nih, suka pusing, suka kejutan gitu kan jantung pasti kalau yang lagi emosional ya Pak. Lalu ada pembekuan darah karena ini dari jantung juga sih kalau penyebabnya. Lalu ini Pak yang ada pencegahan. Iya. Cara pencegahannya yang pertama itu minum air putih dalam jumlah yang cukup, antara 8 hingga 10 gelas per hari. Karena tadi ada juga disebutkan dehidrasi, mungkin kekurangan minum Ya. juga sesekali. Cairan. Ya. Kalau di hipotensi di darah rendah itu bisa meminum kopi supaya memacu jantung itu, Ya. tekanan darah itu meningkat. Tapi Oh, berbanding balik kalau di hipertensi itu boleh. nggak boleh. Ya. Jadi tinggi napisan. Nggak suka yang kopi Iya. hitam. Nah, juga yang kedua mengkonsumsi makanan cukup mengandung garam. Jadi kebalikan dari hipertensi Ya, ya. kalau hipotensi. Banyak garam kayak kalau kurang darah. Iya, kalau yang hipertensi. Terus banyak kurang ke laut kan. Nah, yang ketiga pencegahannya ada makan porsi kecil, konsumsi makanan rendah karbohidrat Iya, untuk mencegah penurunan tekanan darah drastis setelah makan. Jadi sedikit tapi sering. Nah, rutin ya sering. Selain itu dibatasi makanan tinggi karbohidrat seperti karbohidrat itu kan ada kentang, Ya. nasi, Kong. roti, pasta. Perbanyaknya sayur, biasanya sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, biji-bijian itu kalau di hipotensi. Lalu yang keempatnya ada berolahraga teratur seperti berjalan 30 menit minimal seminggu 3 kali. Jalan kaki ya Neng. Iya. Nah, kalau misalkan pada wanita itu dianjurkan untuk stocking elastis untuk meredakan rasa nyeri kalau di Apa tuh pencegahan. itu? Stocking elastik itu celana itu mungkinnya yang Legging. kendor, ya legging yang kayak Legging. gitu. Kudu lagi. Nomor resep teh. Ini mah buat pada wanita ya Pak Iya, ya. ya nggak apa-apa nih, itu kan ilmu juga kan. Iya, Jadi jangan laki-laki, bapak-bapak juga harus tahu kan. iya. Ilmu kan itu Iya, ya. Pak, benar. Lalu untuk suka kalau hipotensi kan obat-obatannya kayak misalkan Modifin. amlodipin buat hipertensi. Ya, hipertensi. Kalau buat hipotensinya penambah darah tuh Nah itu nanti nu merah tehnya lupa lagi. sangobion. Sangobion. Ada satu lagi apa? Ada sangobion. Kalau di vitaminnya di sini tuh untuk pencegahan ada support atau placebo. Sangobion buat kurang darah. Tapi kebanyakan kalau di hipotensi itu memakannya sangobion. Sangobion. Nah, mungkin segitu aja Pak dari saya. Izin Bapak, apakah sudah dimengerti? Ya, udah. Makasih ya Neng ya. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak? Ya, enggak sih kalau saya. Oh, belum ada. Belum ada. Nanti belum dipahami kan. Harus. Nah,
kan di sini kan udah diterangkan ya kalau yang PTBC gejalanya gejala Oh, iya. yang pokok pentingnya kita pencegahannya kan. Iya, pencegahan. Dampaknya Sama kan dari kenali. hipertensi gini jadi Ya, sama yang orang harusnya tuh justru pencegahannya harus jadi Iya. diperhatikannya. Betul, Pak. Pencegahannya jadi jangan kalau udah sakit makan susah jadi harus mencegah. Pencegahan yang bagus itu pencegahan bukan berobat ya, pencegahannya. Terima kasih lah udah dijelasin ya. Iya. Sama ini Bapak bisa disebutkan kembali tanda dan gejalanya? Jelas suka pusing, Ya. Terus apa lagi, Pak? 3 aja Pak. suka pusing terus kalau lagi Susah tidur. udah duduk berdiri lagi pusing. Ya, pusing. Satu lagi Pak? Satu lagi Susah tidur. jalannya Enggak. suka pingsan. Ya, pingsan. Berarti Bapak sudah mengetahui ya Pak ya? Ya. Baik Bapak, mungkin segitu dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang dimengerti. Makasih. Ya, izin Bapak, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngopi dulu.